Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang kami hormati di seluruh tanah air. Dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah, kami membuka siaran hari ini dengan sebuah laporan penting yang baru saja diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, dengan izin Allah, telah merilis peraturan pemerintah terbaru mengenai pesangon bagi para pensiunan dan sekaligus memastikan bahwa pencairan tunjangan hari raya untuk seluruh ASN aktif akan terlaksana sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 15 Desember. Ini merupakan kabar yang sangat ditunggu, terutama oleh Bapak dan Ibu yang telah mengabdikan diri pada negara selama bertahun-tahun. Pemirsa, kami memahami bahwa bagi para pensiunan maupun aparatur sipil negara, informasi seperti ini memiliki nilai yang sangat besar. Banyak di antara Anda yang berharap ada kepastian, ada penjelasan yang runtut, dan ada jaminan bahwa hak-hak Anda dipastikan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, pada siaran kali ini kami akan menyampaikan penjelasan dengan gaya penyampaian newsroom yang tenang, terstruktur, dan mudah dipahami, khususnya bagi para pemirsa senior yang memerlukan penjelasan yang jelas dan tidak membingungkan. Insya Allah, seluruh uraian akan kami sampaikan dengan sebaik mungkin agar memberikan ketenangan dan kejelasan. Selanjutnya, mari kita mulai dengan rangkuman singkat mengenai inti pengumuman tersebut. Pemerintah secara resmi telah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pesangon bagi pegawai negeri yang memasuki masa pensiun. Bersamaan dengan itu, Presiden menegaskan bahwa tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara aktif juga akan dicairkan tepat waktu, tanpa penundaan seperti yang kadang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dua kebijakan ini dipandang sebagai langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para aparatur sipil negara dan pensiunan, karena keduanya memberikan tambahan keamanan finansial di masa yang penuh perubahan ini. Berikut ini kami sampaikan uraian lebih mendalam mengenai pesangon. Selama bertahun-tahun, banyak pegawai negeri yang memikirkan bagaimana kehidupan mereka setelah pensiun, pertanyaan mengenai cukup atau tidaknya dana pensiun, serta kekhawatiran tentang biaya hidup yang terus meningkat sering muncul dalam benak para pensiunan. Dengan hadirnya peraturan pemerintah pesangon ini, pemerintah ingin memberikan kepastian bahwa mereka yang telah menyelesaikan masa baktinya tidak akan dibiarkan menghadapi masa tua tanpa dukungan yang layak. Pesangon tersebut akan menjadi tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk kesehatan, membantu usaha kecil keluarga, renovasi rumah, ataupun sebagai dana cadangan untuk menghadapi keadaan yang tak terduga. Kemudian, marilah kita membahas mekanisme pencairan pesangon ini. Pemerintah menegaskan bahwa prosesnya akan dipermudah agar tidak memberatkan para pensiunan. Seluruh verifikasi dilakukan melalui sistem yang lebih rapi, termasuk pemeriksaan data personal, penyesuaian dokumen, dan validasi rekening yang digunakan untuk penyaluran. Pemerintah menargetkan bahwa pencairan dapat dilakukan secara bertahap dan harus selesai sebelum tanggal 15 Desember. Dengan demikian, para pensiunan masih memiliki waktu untuk mempersiapkan kebutuhan menjelang akhir tahun. Agar proses ini berjalan lancar, para penerima diimbau memastikan bahwa dokumen seperti surat keputusan pensiun, data identitas, dan informasi rekening telah sesuai dan tidak ada kesalahan penulisan. Selanjutnya, mengenai besaran pesangon, pemerintah membaginya berdasarkan kategori golongan dan masa kerja. Semakin lama masa pengabdian seseorang dan semakin tinggi jabatan terakhirnya, semakin besar pula pesangon yang akan diterima. Namun demikian, pemerintah tetap menerapkan batasan tertentu agar distribusi anggaran berlangsung adil dan sesuai dengan kapasitas fiskal negara. Informasi lebih rinci mengenai perhitungan pesangon akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, sehingga para pensiunan dapat mengetahui dengan jelas berapa estimasi dana yang akan diterima. Setelah itu, pemirsa sekalian, kita beralih kepada informasi yang tak kalah penting, yaitu pencairan tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara yang masih aktif bertugas. THR merupakan hak tahunan yang sangat dinantikan karena membantu memenuhi kebutuhan menjelang perayaan hari besar keagamaan. Pemerintah memastikan bahwa pencairan tahun ini akan lebih tepat waktu dibanding beberapa tahun sebelumnya dengan standar penyelesaian pada tanggal 15 Desember. Dengan demikian, aparatur sipil negara dapat merencanakan kebutuhan rumah tangga dan keperluan hari raya dengan lebih baik. Berikut ini kami jelaskan mengenai mekanisme dan skema THR. Besaran THR tidak bersifat sama rata, melainkan dihitung berdasarkan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan melekat yang diterima oleh masing-masing ASN. Pegawai dengan golongan yang lebih tinggi tentu menerima nominal yang lebih besar, namun batas maksimal tetap diterapkan agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jauh.
Pemerintah juga memastikan bahwa aparatur sipil negara yang baru saja diangkat tetap berhak atas tunjangan hari raya selama data mereka sudah tercatat dalam sistem kepegawaian sebelum jadwal pencairan. Bagi ASN baru, perhitungannya mungkin dilakukan secara proporsional sesuai masa kerja yang sudah berjalan. Hal ini dilakukan agar kebijakan tetap adil bagi semua pihak. Selanjutnya, kami ingin menjelaskan dampak ekonomi dari dua kebijakan ini. Ketika dana pesangon diberikan kepada para pensiunan dan THR disalurkan kepada ASN aktif, daya beli masyarakat seketika meningkat. Momentum ini biasanya mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga industri rumahan. Sektor perdagangan, kuliner, perjalanan, dan berbagai usaha mikro biasanya mengalami peningkatan omzet menjelang akhir tahun. Dengan adanya tambahan pesangon, dampak positif dapat menjadi lebih kuat karena pensiunan juga memiliki kebutuhan yang penting untuk dipenuhi, mulai dari kesehatan, perawatan rumah, hingga kebutuhan keluarga lainnya. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki potensi menjadi pendorong ekonomi nasional yang sangat berarti menjelang akhir tahun. Pemirsa yang kami hormati, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai sumber pendanaan kebijakan ini. Pemerintah memastikan bahwa anggaran pesangon dan THR telah disiapkan dalam APBN, sehingga pelaksanaannya tidak akan mengganggu program pembangunan lainnya. Perhitungan fiskal dilakukan secara hati-hati agar kebijakan ini tetap berjalan tanpa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah memberikan hak-hak ASN dan pensiunan secara tepat waktu tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional. Setelah itu, kami ingin menyoroti tantangan yang mungkin muncul. Birokrasi sering menjadi hambatan dalam pencairan dana pemerintah. Namun tahun ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar proses administrasi berjalan lebih cepat dan transparan. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu solusi untuk mengurangi keterlambatan. Pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat, baik instansi pusat maupun daerah, dapat bekerja secara sinkron agar pencairan pesangon dan THR tidak mengalami kendala berarti. Insya Allah, selama seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin, proses pencairan akan selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu pensiunan serta aparatur sipil negara aktif yang akan menerima dana tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pastikan bahwa seluruh dokumen resmi sudah sesuai dengan data yang terdaftar. Periksa kembali nomor rekening untuk menghindari kesalahan input yang bisa menghambat pencairan. Dan yang lebih penting lagi, rencanakan penggunaan dana dengan bijaksana. Pesangon dan THR bukan hanya tambahan penghasilan, tetapi juga amanah yang sebaiknya dikelola dengan penuh kehati-hatian. Dana tersebut sangat bermanfaat bila digunakan untuk kebutuhan pokok, perawatan kesehatan, pendidikan anak atau cucu, serta tabungan masa depan. Dengan pemanfaatan yang tepat, insya Allah dana ini akan membawa keberkahan dan ketenangan bagi keluarga. Kemudian, marilah kita merangkum seluruh informasi dalam pengumuman ini. Kebijakan terkait pesangon dan pencairan THR adalah bentuk nyata perhatian negara kepada para ASN dan pensiunan. Pemerintah ingin memastikan bahwa mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun mendapatkan dukungan finansial yang setimpal dan layak. Penetapan tanggal 15 Desember sebagai batas waktu pencairan menjadi bentuk komitmen agar seluruh proses berjalan terjadwal dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Bagi para pensiunan, pesangon merupakan jaminan tambahan yang sangat berarti. Sementara bagi ASN aktif, THR adalah bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan kepada negara. Pemirsa yang kami muliakan, kami berharap penjelasan ini memberikan ketenangan dan pemahaman yang utuh mengenai kebijakan terbaru pemerintah. Semoga dengan izin Allah, seluruh proses dapat berjalan lancar dan membawa kebaikan sebesar-besarnya bagi para penerima. Pemerintah juga menyampaikan bahwa mereka akan terus memberikan pembaruan jika ada perubahan atau penyempurnaan lanjutan dalam kebijakan ini. Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti siaran ini hingga selesai. Semoga informasi yang kami sampaikan menjadi manfaat dan pedoman dalam mempersiapkan diri menyambut pencairan pesangon maupun THR. Mari kita tetap menjaga kesabaran, ketenangan hati, dan selalu berharap kepada Allah bahwa setiap kebijakan yang hadir membawa kebaikan bagi keluarga dan bangsa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu selalu mendapatkan pembaruan penting dari kami pada siaran-siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.